Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru ingin sedikit membahas pembelajaran 5. Nah, di sini di awal-awal kita diminta untuk menyusun paragraf acak. Susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Nomorilah urutannya di kotak yang disediakan. Kita diminta untuk membaca paragrafnya satu demi persatu terlebih dahulu. Selanjutnya menentukan secara urut yang mana yang paragraf seharusnya pertama, yang seharusnya kedua, dan seterusnya sampai di sini ada 5. Ada 5 paragraf. Nah, di sini Pak Guru sudah membacanya. Nah, di sini oleh buku sudah ditentukan. Di buku tema sudah ada jawabannya untuk satu kotak yang mana ini adalah yang pertama. Di sini kita baca. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Tanda tanya. Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Ini paragraf yang ditentukan adalah yang pertama. Nah, lalu bagaimana menentukan selanjutnya paragraf yang kedua? Nah, untuk itu kita harus mencermati dulu apa bahasan terakhir pada paragraf pertama. Apakah kegunaan kapur barus? Ini adalah pembahasan di akhir paragraf. Paragraf selanjutnya memiliki kecenderungan terkait dengan paragraf selanjutnya. Nah, kita cari. Nah, di sini Pak Guru sudah cermati yang memiliki kecenderungan terkait adalah yang ini. Makanya Pak Guru tentukan ini adalah urutan kedua. Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau tidak sedap. Nah, tadi kan kita ketahui di akhir paragraf 1 pembahasan terakhirnya, apakah kegunaan kapur barus? Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau tidak sedap. Bagaimana? Terlihat nyambung dan terkait kan? Nah, di sini makanya Pak Guru menyimpulkan bahwa yang paling sesuai untuk paragraf selanjutnya adalah kotak yang ini. Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian atau kamar mandi. Nah, selanjutnya kalian temukan mana yang terkait dengan paragraf 2 untuk paragraf selanjutnya, yaitu paragraf ke-3. Kalian cermati dulu paragraf mana nih yang belum dinomerin yang memiliki keterkaitan paragraf 2 untuk diberi nomor 3, karena seperti yang Pak Guru sampaikan biasanya antar paragraf 1 dan selanjutnya selalu memiliki keterkaitan bahasan. Nah, ini menjodohkan antar istilah-istilah perubahan wujud ke dalam pengertiannya. Nah, nanti tinggal tarik garis yang mana menurut kalian sesuai. Nah, di sini ada lagi diminta untuk melakukan percobaan. Di sini nomor 1 dan 2 adalah proses pembentukan kelompok di dalam kelas. Nah, di sini tidak usah, kalian lewati saja nomor 1 dan 2. Langsung ke nomor 3. Nih, di sini diminta kalian menentukan makanan atau minuman. Nah, di sini Pak Guru minta untuk memiliki bayangan makanan dan minuman yang dipilih itu yang nantinya akan terjadi perubahan wujud. Nah, di sini Pak Guru sudah menentukan, sudah membayangkan bahwa nantinya dalam proses pembuatan agar-agar atau puding, Pak Guru akan menemui perubahan wujud. Nah, di sini harus apa tidak terjadi? Karena ini melakukan percobaan, melakukan
istilahnya percobaan itu kan pembuktian. Nah, kalian buktikan nanti ada perubahan wujud atau tidak. Nah, kalau hasilnya tidak sesuai, ya tidak apa-apa sebenarnya, karena dari percobaan ini adalah sifatnya melakukan pembuktian di sini. Makanya Pak Guru minta bayangkan yang dalam bayangan kalian masing-masing anak-anak, nanti makanan yang akan dibuat mengalami perubahan wujud, tapi harus benar-benar cermat ya, membayangkannya sebisa mungkin tingkat akurasinya atau tingkat ketepatannya tinggi. Nah, kalau misalnya kalau misalnya percobaannya berhasil kan bagus gitu, daripada misalnya percobaannya gagal, ya walaupun tidak apa-apa gitu. Terus lanjut ya, tadi Pak Guru sudah menyampaikan bahwa Pak Guru membayangkan dan memilih dalam proses pembuatan agar-agar nanti Pak Guru menemui proses perubahan wujud. Di sini yang keempat, carilah informasi tentang makanan atau minuman tersebut, seperti bahan yang digunakan, cara memasak, dan perubahan wujud yang terjadi. Nah, nanti misalnya kalian tersedia bahan-bahannya dan mudah, boleh sambil melakukannya benar-benar di rumah. Nah, misalnya mengalami kendala dan repot harus mencari bahannya keluar. Nah, mungkin salah satu caranya kalian bisa bertanya kepada orang tua. Nah, di sini yang Pak Guru pilih agar-agar dan puding, bahan-bahannya bubuk agar-agar. Pak Guru pernah masak agar-agar ini sebenarnya. Bubuk agar-agar atau pudingnya, gula, susu, air, kayu manis, atau kok kayu doang sih, kayu manis atau vanila untuk menambah bau sedap. Nah, cara memasaknya gimana? Pertama-tama kita ini dulu ya. Pertama-tama campur semua bahan dan aduk rata. Nah, selanjutnya ini berarti selanjutnya memanaskan air campuran bahan. Maksudnya air campuran bahan ya udah air tercampur bubuknya, tercampur kayu manis, tercampur vanila, susu dan gula, sudah diaduk rata, dipanaskan air campurannya hingga mendidih. Nah, terus setelah larut, misalnya setelah larut semuanya dalam keadaan mendidih. Nah, jadi gulanya sudah nggak bentuk gula, sudah larut, karena gula kan kalau misalnya dalam keadaan mendidih kan dia di situ sebenarnya sudah nampak perubahan wujud ya. Salah satunya gula yang menghilang, yang ikut larut. Nah, itu perubahan apa? Bisa dijelaskan, tapi ada lagi nanti perubahannya. Coba kita lanjutkan dulu dalam prosesnya. Setelah larut semuanya dalam apa tuh? Setelah larut semuanya dalam air campuran yang mendidih. Nah, terus gimana? Diamkan sampai suhu mendingin. Nah, misalnya begitu ya, nah. Diamkan sampai suhu mendingin. Perubahan wujud yang terjadi apa? Nah, tadi ada beberapa ya perubahan wujud yang terjadi saat
gula larut dalam adonan, saat gula, terus apalagi bubuk itu bubuk agar, terus apalagi yang larut. Kalau susu cair, kalau tetap mencair ya. Kalau air ini, kalau kayu setelah direbus tidak mengalami perubahan. Kayu manis setelah direbus tetap berbentuk kayu manis. Nah, vanilanya vanila cair juga. Nah, berarti ini gula dan bubuk agar ya. Saat gula dan bubuk agar larut dalam keadaan mendidih, terjadi perubahan dari wujud padat menjadi cair. Nah, ada dua. Setelah air campuran ya. Ini Pak Guru coret dulu. Setelah air campuran yang sudah jadi didiamkan sampai suhunya mendingin. Nah, ternyata air campuran agar-agar itu yang tadinya sudah mendidih, setelah didiamkan mendingin, terjadi perubahan dari wujud cair menjadi padat. Nah, begitu kira-kira. Kalian pilihlah jenis makanan atau minuman lain yang mengalami perubahan wujud. Buat catatannya dari nomor 3 dan 4. Dari nomor 3 dan 4 saja, 1 dan 2 tidak usah di skip karena kita tidak membentuk kelompok. Nah, begitu kira-kira. Semoga nanti dikerjakannya sesuai. Nah, terus ini ada menjodohkan juga. Ini mengkonversi bentuk gram ke kilogram. Sudah sering, semoga tidak mengalami kendala. Ini juga masih soal cerita tentang satuan berat. Sama kita sudah berkali-kali mengerjakan soal cerita bentuk satuan berat. Nah, untuk itu segini saja pembahasannya. Yang sekiranya menurut Pak Guru nanti kendala, Pak Guru bahas pada kesempatan kali ini. Nah, semoga diperhatikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.